Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita pagi ini masih bisa hadir ke masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibaguskan dalam hal agama, dibaguskan dunia kita, dibaguskan akhirat kita, dan dijadikan kehidupan kita ini sebagai media untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan kita, hidup yang produktif dengan kebaikan, dan yang terakhir kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kematian kita besok itu sebagai istirahat atau berhenti dari semua kejelekan atau semua keburukan. 4 bagian yang pertama sudah kita bahas. Pagi ini kita akan menyelesaikan bagian yang terakhir, yaitu mohon agar supaya kematian kita itu menjadi istirahat, pemberhentian dari seluruh hal yang tidak baik. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Bapak dan Ibu-ibu, kita semua sadar bahwa sebagai manusia itu memang isinya itu antara taat dan maksiat. Karena memang di dalam diri manusia itu Allah sejak awal sudah menginstall fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada unsur fujur, tapi juga ada unsur takwa. Ada hal-hal yang negatif dan ada hal-hal yang positif. Nah, kehidupan kita ini idealnya selalu
mensucikan diri dari hal yang negatif itu dan mengembangkan hal-hal yang positif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita itu bisa melakukan tazkiyatun nafas yang buruk-buruk itu bisa kita eliminir, bisa kita kurangi, itu berbahagialah kita. Dan kita apalagi bisa mengembangkan potensi-potensi yang positif dengan kemarin itu. Hidup yang produktif dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi sekali lagi dalam kenyataannya, ya, selama kita itu masih mau disebut sebagai manusia, memang sehebat apapun kita manusia itu tidak mungkin kemudian betul-betul bisa terlepas dari perbuatan dosa, perbuatan buruk, itu tidak mungkin. Hanya Nabi saja yang tidak memiliki dosa. Karena memang Nabi itu bersifat maksum, bersifat terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya memang Nabi itu kemudian ya pernah suatu ketika salah, tetapi kemudian segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya itu masih dalam kerangka sebagai ada ismah, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ayat yang sering dibaca Ustaz Mansur itu ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya itu kan pernah suatu ketika Nabi itu didatangi orang yang buta begitu ya, orang biasa begitu, lalu ya tidak begitu perhatian dengan kedatangan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan manusiawi ya. Ya siapapun kita itu nak ketamon wong sing hebat karo wong sing biasa kan yo tanggapannya gitu lah. Nabi pernah begitu itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengurangi ismah Nabi ya, karena Allah langsung juga menjaga, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ya manusia biasa ini ya memang suatu ketika berbuat taat, tapi ya suatu ketika maksiat. Hanya memang barangkali perbandingannya saja ya. Ada yang orang itu antara maksiatnya dengan taatnya itu banyak taatnya. Ada yang berbanding begitu ya. Ya maksiatnya taatnya jalan, tapi maksiatnya ya jalan begitu. Ada. Tapi ada yang apa namanya taatnya sedikit tapi maksiatnya malah banyak ya, ada itu ya. Dalam surat Fatir ayat berapa itu saya lupa ayatnya ya, nanti bisa dicari sendiri. Itu Allah memberikan gambaran seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang terpilih. Nah, orang yang sudah diwarisi Al-Quran saja itu kemudian faminhum zalimun li nafsihi. Sebagian di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri ini oleh para mufassir ditafsirkan sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, tetapi dia belum mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya, sehingga ya tadi itu manifestasinya dalam kehidupannya itu akhirnya antara kejahatannya dengan ketaatannya itu
antara kejahatannya dengan kebaikannya itu banyak jahatnya. Ya adalah kebaikannya, maksud manusia tidak ada kebaikannya sama sekali, tapi sedikit yang banyak kejahatannya. Wa minhum muqtasid, sebagian ada yang pertengahan. Pertengahan ini oleh para mufassir ditafsirkan sebagai orang yang beriman pada Al-Quran, ya sudah menjalankan, tapi belum sungguh-sungguh juga. Sehingga wujudnya dalam kehidupan sehari-hari itu antara perbuatan maksiatnya dengan taatnya itu drop gitu kira-kira. Ada enggak yang seperti itu? Ya ada juga. Nah, yang terbagus wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, yang sabiqum bil khairati biiznillah ini orang yang bersegera di dalam menjalankan kebaikan atas izin Allah ini ditafsirkan sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran dan mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, dan lalu perwujudannya dalam kehidupannya itu ya antara perbuatan maksiatnya dengan taatnya itu ya banyak taatnya. Kalau kok ada maksiat itu ya sedikit, tapi tetap ada maksiatnya manusia. Jadi sekali lagi, selama masih mau disebut manusia pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah bermaksiat. Ya gimana tidak, wong kita dengan Allah ya bisa saja setiap saat itu tidak baik. Dengan sama manusia, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita itu bisa saja setiap saat juga berbuat tidak baik. Jadi sekali lagi, ini yang kita sadari, kita sebagai manusia itu pernah berbuat salah. Sekecil apapun pasti pernah berbuat salah dan itu terus berjalan. Makanya kemarin ketika kita menyinggung ketidakpantasan kita masuk di surga Firdaus menurut Abu Nawas itu ya, dalam syairnya Ilahi lastunul firdaus a'la itu kan ada ungkapan sing rodok ya menggambarkan itu. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahtimali. Ya Allah, umurku ini setiap hari berkurang, tapi dosa ini kok senantiasa malah bertambah ya. Itu dalam rangka berbisik-bisik dengan Tuhan ya, mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti aku akan menanggung dosa-dosa itu. Jadi dosa ini selama kita masih ada itu ya bisa saja terjadi. Nah, kematian itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjadi pemberhentian, menjadi peristirahatan dari seluruh keburukan kita. Ya. Jadi nek wis mati ya wis ya rampung berbuat buruknya itu, rampung berbuat jahatnya itu. Jadi kematian itu ya ada baiknya ya, dalam pengertian kita lalu berhenti dari seluruh kejahatan, berhenti dari seluruh keburukan ya. Dan kemudian ya tinggal kita kemudian besok menunggu panen di akhirat. Nah, panen kita ya tergantung amal kita ya. Apakah kita itu lebih produktif dalam hal kebaikan atau lebih produktif dalam hal kemaksiatan, dalam hal keburukan ya. Nah, kita semua berharaplah mudah-mudahan kita ini hidup kita itu lebih produktif dalam hal kebaikan, dan kalau toh ada hal yang tidak baik itu hanya sedikit saja, sehingga nanti ketika Allah menimbang amal kita ya, timbangan kita itu lebih berat yang perbuatan baiknya. Kalau toh ada perbuatan dosa itu ya ada, tapi ya tidak berarti begitu, sehingga kemudian famang sakulat mawazinuhu fahuwa aisyatir radiyah. Barang siapa yang nanti berat timbangan amal baiknya,
Ya tinggal menuai besok di akhirat itu dengan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri ridho dan Allah juga ridho. Ya. Apa itu di dalam surat Al-Fajr itu apa itu? Apa Pak Mansur? Kadang-kadang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi kita sendiri ridho dan Allah juga meridhoi kita. Masya Allah itu luar biasa. Ya. Tetapi waman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Waduh, tapi kalau kok timbangan kita tuh nanti kok berat, amal buruknya dan amal baiknya itu hanya ringan, ya fa ummuhu hawiyah. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Memang bahwa semua orang yang muslim itu pada akhirnya akan masuk surga. Ya. Tetapi yang kita mohon ya masuk surganya itu langsung lah, tidak usah mendadak mampir ke neraka dulu. Wes ora enak, ning neraka iki mbok sebentar sekalipun tetep ora enak. Ya, rekoso dan berat. Makanya yang kita mohon adalah kita masuk surganya itu langsung tanpa harus melewati neraka yang tidak nyaman dan itu siksaan yang luar biasa. Apa ada seperti itu? Ada. Di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Ma'arij itu diceritakan itu. Ya. Fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin dan seterusnya itu. Besok di surga itu ternyata orang saling berbicara itu, ya, bercerita ya, tentang orang-orang yang berbuat dosa yang ada di neraka Sakor. Nah, orang itu kemudian lalu mungkin kira-kira masuk surga belakangan gitu ya, setelah di neraka Sakor itu. Ditanya, kan, yu jenengan kok lagi ning kene iki lha, wingi-wingi ning ndi? Wah, iya aku wingi dadak mampir ning neraka Sakor. Lah nopo kok dadak mampir ning neraka Sakor iki? Lam naku minal musallin. Iya aku biyen ning dunya iki salat ora benar. Walam naku nutul miskin, wah iya biyen aku ning dunya iki ora tau nyai mangan fakir miskin. Aku iki mung duwe bondo tak plok dhewe, duwe bondo tak pangan dhewe, ora tau mikirke wong liya. Dan seterusnya. Nanti suatu ketika bisa kita bahas. Baik, ya, saya kira itu ya. Jadi kita mohon kematian kita besok itu berhenti dari seluruh perbuatan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.